Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu lagi dalam acara musyawarah. Pada kesempatan ini telah hadir yaitu Ustadz Baharudin dengan Ustadz Busril. Ada satu hal yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz mengenai ada hadis kursi mengatakan bahwa aku tidak nyata kepada sesuatu tapi nyataku itu kepada manusia. Allah. Nah, mohon penjelasan daripada Ustadz. Kami persilakan. Baiklah, untuk menyikapi pertanyaan tadi masalah manusia. Manusia itu bukan bentuk, bukan rupa. Kalau di dalam keterangan itu tidak ada sesuatu itu manusia. Jadi manusia itu rahasia. Arti rahasia itu sir. Kalau ini jasad namanya. Adam Mahdo. Yang berkaki bertangan ini bukan manusia. Yang dikatakan manusia itu rahasia. Arti rahasia itu sifat. Sifat mendengar, sifat kalam, sifat gerak, sifat kalau disimpulkan itu ada namanya sifat ma'ani 7. Nah, itulah manusia yang sebenarnya. Kalau kita ini yang berjasad ini Adam. Jasad ini kalau tidak dijalankan oleh rahasia tidak bisa bergerak. Mata tidak bisa melihat kalau tanpa manusia. Al-insanu siri wa an-nasiruhu sifatan laroiri. Aku rahasia manusia, manusia rahasia aku, kata Allah. Jadi sikok rahasia. Manusia itu sikok rahasia. Muhammad dengan Allah itu sikok, bukannya dua. Maka itulah terjadi syahadat tadi. Nah, itu manusia. Kalau yang banyak-banyak ini belum tentu manusia. Atau berbadan manusia, berpikiran watak-watak binatang. Bukan manusia. Yang manusia itu dia selalu menurut perintah hatinya. Hati ngopor ke mata, ngopor ke telinga. Manusia tadi, nah baru jadi manusia, itulah insan namanya. Jadi kalau nak kamu kategorikan yang berdasar ini manusia, ya belum tentu itu. Banyak manusia nih. Sebab agama itu bukannya golongan. Kita ini ngatur manusia tadi wong. Manusia itu rahasia insan. Itulah manusia. Itulah sebenar-benarnya. Jadi kalau ada yang ditanya lah malam ini. Apa dia? Lagi kita buka. Kalau aku mengatur manusia itu, jangan kamu salah paham. Yang jasad ini bukan manusia. Itu kerangka manusia. Jika kamu manusia yang tegak-tegak jalan kalau kilir nih. Banyak umat becuk dunia ini tak keruan meliar yo. Manusia pilihan Tuhan. Kan basing manusia. Yang mengerti kepada Allah itulah yang sebenar-benar. Ngaji ini tidak banyak. Kita harus memahami. Dari awal kita harus paham dulu. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal. Apa sih agama? Semayang. Itu rukun Islam, bukan agama. Agama itu din. Inna din innallah Islam. Sesungguhnya agama itu orang yang berakal. Nak masuk manusia tadi, nak masuk rasio tadi, nak bakal. Apa akal? Akalnya ada dua. Ada akal hewani, ada akal insani. Manusia itu bakal galau. Itu juga tadi. Akalnya lain, bukan akal ketuhanan. Yang dikendai oleh Allah itu akal yang sampai ke Tuhan. Tapakaru saatan bilhokila, berpikir sesaat sampai kepada Allah.
baru pacak nak masuk manusia tu. Cak mana berpikir sesaat? Kan mikir ke dunia, tersambung rahasia tadi, nyambung jadi siko. Berpikir tadi, bukannya akal berpikir. Kalau bahasa keren agama tu mengheningkan cipta kalau umum. Kalau di yang toreko lain tadi bersemedi. Do lagi pergi apa kalau galak laksa banding. Suluk. Nah, menghasingkan diri. Diri yang mana nak dihabiskan? Mendiri jasad untuk masuk dalam tempat sepi, menati ngerawak keruk, masih kerami itu lah. Nak masuk manusia tadi maksudnya tuh. Jadi akalin dulu. Harus kita sinkronkan dulu akalnya. Nah, baru masuk kategori barang siapa kenal diri. Ngaji ini tidak panjang sebenarnya. Cuma dua ikut inilah. Barang siapa kenal diri, pasti kenal akan Tuhannya. Nah, jadi manusia tadi, supaya manusia itu jadi siko. Hamba dengan manusia itu siko. Bukannya ada hamba, ada Allah. Kalau di dalam kategori umum, hamba itu yang menyembah. Kalau kategori kita nih, orang yang menyerah. Itu kendak-kendak ngaji nih. Siapa diri? Kalau ini diri zohir. Yang disuruh tadi, kenal diri. Bukan kita kenal, diri dia mau kenal. Di dalam diri jasad ini ada sifat tadi. Yang rahasia tadi. Nah, sifat inilah yang kenal itu. Yang tahu baliknya. Kalau kita nak kenal Allah, berasa agak rumit juga. Alangkah kuasa kita. Maka itu nak menghabiskan diri tadi. Habis diri jasad, habis diri pengakuan. Telinga dah acak dengar, mulut dah acak ngomong, mata tidak bisa melihat. Itu maksud habis diri itu. Jadi yang berbuat siapa? Nah itulah manusia. Manusia yang sebenarnya insan. Al-insanu siri sifatan la roeri. Nah, tak kata lain yang bersifat-sifat itu aku, kata Allah. Oleh kerana Allah nak menunjukkan dirinya, tidak, maka ada sifat menunjukkan dirinya baik dia. Jadi sifat itu siapa? Rahasia tadi sifat itu. Maka itu terjadi sahadat itu siko. Siapa yang disaksikan, siapa yang menyaksikan. Muhammad dengan Allah siko itulah. Nah, itu penjelasan yang sebenarnya. Kita ini tidak mengaji ini kadang tuh lain yang dibahas, lain kita pahami. Ngaji kan di ujung-ujung kalimat-kalimat inilah. Itu harus dipahami, harus mengerti. Kendak-kendak hadis, ayat itu harus dipahami. Kalau kamu kategorikan yang mencogok di manusia, ya aku mengatakan belum tentu manusia. Sulit mencapai tingkat manusia ini tidak segampang yang kita buka, tidak segampang yang kita ceritakan. Rahasia itu jadi hiko. Nah, itu dikendak-kendak ke hadis-hadis itu. Siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan. Kalau kita nyaksi ke Allah, berarti kita ada kuasa. Jadi kalau belum habis diri, dah acak menyaksikan Tuhan itu. Sifat itu nah yang menyaksikan dirinya dewek. Kalau cerita itu sifat dengan zat itu kan jauh, berbeda. Padahal tidak beda, sifat itulah. Banyak nama nih, ada nama Tuhan, ada nama zat, ada nama Allah. Nama kali itu tuh.
Kita ini kadang terkecoh oleh cerita-cerita Ramo ini. Allah lah lain. Kalau dituntutan, Allah itu namo. Namo tuntut Allah itu. Sedangkan kita yang empu namo itu tidak bernamo, tidak berhuruf, tidak berupa. Itulah ketemu kendak manusia itu yang manusia. Aku rasa jawaban singkat ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Aku rasa itu banyak jawaban dari aku. Tolong ditambahin dulu Pak Ustadz Baharudin yang kami tanyakan bahwa nyatanya Allah itu kepada manusia, tidak nyata kepada sesuatu. Sementara sesuatu ini adalah alamat. Nah ini gimana Mas? Sebenarnya menyikapi tentang tek aku tidak nyato pada sesuatu, nyato itu kepada manusia, kalau perlu kita tambahin macam ini kan, manusia itu identiknya dengan sifat, ya. Nah sifat itu yang punya fungsional adalah dikatakan hayat, ya kan? Nah hayat ini itu kita terjemahkan secara mendalam, itu laisa kamislihi sayun fil ardi wala fis sama, ya. Tidak serupa, tidak berbentuk, tidak bersosok baik di langit ataupun di bumi, ya. Itu yang dikatakan rahasia, itu sifat hayat kan, artinya hidup. Nah hidup ini penuh, hidup ini penuh. Secara alam semesta ini dihidupkan oleh Allah, tapi alam yang ada di kita ini berfungsinya segala panca indera ini menunjukkan sifat hayat dia, hidupnya dia. Nah makanya dia tadi di dalam teknya aku tidak nyato pada sesuatu, nyato aku di manusia yang memikirkan di dalam hal ini cuman terkhusus kepada manusia itu sendiri. Di luar manusia itu yang tidak memahami, yang walaupun itu sosoknya manusia itu sesuatu. Nah artinya sesuatu ini tidak bisa nunjuk ke manusia itu kan, cuman alamat manusia itu pada tiap sesuatu, ya kan. Tiap sesuatu itu artinya sesuatu itu pasti ada yang menghidupkannya, ya kan. Yang dibahasakan hayyun lizatihi, hidup dengan zat dia. Kalimat ini yang baca kita rakit, kalimat ini yang baca kita rangkai, cuman makna yang sesungguhnya sekali lagi itu laisa kamislihi, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Bahkan penjelasan lebih dekatnya dalam hal itu kan, dia tadi tidak pernah terpisah sedikit pun dengan kita, ya. Makanya kalimat Tuhan mengatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kamu menanyakan tentang aku, katakan aku dekat, ya. Nah dekat ini jadi pertanyaan lagi, ya. Kalau dekat dengan sesuatu, ya pasti dia tadi tabrakan, bersenggolan ataupun tumburan. Tapi dekatnya kepada Allah, inilah yang jadi pertanyaan kepada kita supaya kita analisa. Tidak pernah tersentuh, tidak pernah tertabrak, tidak pernah ketumbur. Tapi terus menerus ada. Kita buktikan dengan sifat hayat yang ada di kita. Itu cara kita membuktikannya kan. Artinya dengan berkompetennya sifat hayat, artinya rahasia Allah dengan hayat yang tidak ada sosok, tidak ada rupa, tidak ada bentuk. Tadi aktiflah seluruh panca indera kita. Seluruh panca indera kita aktif kalau. Cuma tidak bisa kita menentukannya, mak mana lah. Umpama dia tadi bertajalli, hayat tadi, kalau kubahasakan dengan pandangan, masih tetap hayat itulah sebenarnya, yang fungsi pandangan itu. Lah kalau hayat itu tidak gatik, mak mana kita nak mandang? Kalau hayat itu tidak gatik, mak mana kita nak denger?
Kalau hayat itu tak kati mak mano kita nak tahu. Kalau hayat itu tak kati mak mano kita nak berkuasa, berpunya keinginan. Nah artinya yang secara rahasio kalau kita ambek dalam arti kata sifat yang ada, artinya kita mengacu kepada hayat dulu kan. Makanya kalaupun kita ambek dari tarik cerita Al-Quranul Karim mengatakan wa yas'alunaka anir ruh kuliru amri rabbi. Apabila kamu nanyakan tentang ruh, artinya hidup, hidup itu yang dikatakan sifat Allah pada kita hayat, ya kan? Itu urusan Tuhan. Jadi wajar dia mengatakan aku tidak nyata di sesuatu, nyata aku di manusia. Sementara sifat hayat itu ada di manusia saat ini. Bagi Allah itu tidak ada perlu hayat. Cara tuntutan kajiannya gitu kan. Jadi artinya kita mengkaji hayat ini di bahasa kita ditajalli kepada manusia yang dikatakan al-insan siri, manusia itu rahasia, rahasia itu adalah sifat, sifat itu adalah hayat, hayat itu adalah hidup. Mungkin kita ini oknumnya galau, lama ke galau ini, tapi tidak terpahami yang bahwasanya yang aku katakan tentang nanya tentang aku katakan aku dekat itu. Nah tinggal pertanyaan kepada kita, kedekatan ini terpisah tak dengan kita sedetik pun. Di mana kita punya kegiatan, di mana kita punya aktivitas, apa dia profesi kita, apapun skill kita pasti ya dengan hayat. Nah artinya tim ses jasad kita ini dengan hayat itu. Dengan hayat itu yang pertama. Tapi kalau kita analisa pacak jadi dengan kudrat dia tadi, hayat itu melok. Pembuktian hayat itu di kudrat. Pembuktian hayat itu dengan irodat. Pembuktian hayat itu dengan sama. Pembuktian hayat itu dengan basor. Pembuktian hayat itu dengan kalam. Pernah tidak terpisah ini? Dan kalau kita berbuat ke-7 rahasia ini, itu rahasia kalau sifat tidak baca kita nunjuknya. Tidak baca kita, tapi lah kita pakai kalau ini kan, yang baca kita tunjukkan alamat kalau kamu dengar itu seakan-akan telinga. Alamat kamu mandang itu seakan-akan mata. Alamat kamu berbicara itu seakan-akan mulut. Nah ini tajalli sifat itu sebenarnya. Namun pada maknanya mulut tak bisa berbicara. Telinga tak bisa mendengar, mata tak bisa melihat. Makanya kata Allah, wa man nazara ila sayyin wa lam yarallaha fawal batil. Barang siapa memandang sesuatu tidak terpandang kepada yang memandangkan sesuatu itu, maka batal. Nah itu dalam penjelasan singkat. Nah untuk lebih detailnya lagi kami silakan kalau ada yang nak ditindaklanjuti ataupun yang belum tercerna sama-sama kita artinya sharingkan dalam hal ini menyangkut tentang aku tidak nyata pada sesuatu tapi nyata aku di manusia ya memang gampang-gampang susah gitu nih nak nyingok hayat itu tuh cuman lah kita pakai kalau ini bayarnya nah jadi oknumnya kalau lagi jadi pemainnya kalau oleh karena lah berlaku kan lah berlaku ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan nama aku Hasan, mau bertanya kepada kedua ustadz yang ada di sini. Ini pertanyaannya masalah manusia itulah. Ke satu iman kan. Arti iman pasti kan ada pada manusia iman. Yang kedua masalah takwa, ya takwa juga kan berarti ada pada iman. Yang ketiga masalah hamba, hamba juga pasti ada pada manusia. Nah untuk lebih kita tahu sama manusia yang mana, kita harus di posisi mana? Apa di posisi iman kah? Apa posisi di takwa kah? Apa kita harus posisi di hamba? Jadi minta penjelasannya dari
Ustadz, supaya kita mengenal yang sejatinya manusia itu sendiri. Sekian. Merah, aku jawab dulu. Itu yang ditanyakan itu tuh perangkat manusia. Jadi di dalam manusia itu ada iman, ada takwa, ada hamba. Nah, itu 3 iko. Iya. Apa iman? Iman itu percaya. Kalau nak percaya harus tahu dulu. Segala wong ini acak nyebut Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Nah, tadi iman. Allah itu yang mana? Ada? Allah itu yang mana nih? Bukan, pertanyaannya kita bukan langsung kita, kalau kita iman, percaya. Iya. Percayakah kita sebagai manusia gitu? Iya, iya, ngerti, saya ngerti. Masalah manusia. Alat manusia itu ada 3. Buktinya tuh untuk mencapai manusia tadi. Yang pertama nak mencapai manusia itu nak beriman dulu. Iya, betul. Ya, baru pacak mencapai manusia ini. Apa iman? Aku ngomong tadi, iman itu percaya. Kalau percaya itu nak tahu. Ya, segala wong nyebut Allah. Islam itu Allah galau. Sedangkan Allah itu namung. Alif lam lam ha, Allah. Nah, yang manusia tadi yang tidak benamu, yang rahasia tadi, tidak benamu, tidak berupa, tidak berwarna. Laisa, tadi sudah disebut Laisa tadi. Laisa kamislihi sayun, tidak serupa apapun. Nah, baru kita bertakwa. Apa takwa? Takob wow. Ta pertama itu taat. Apa arti taat? Menurut perintah, menjauhi larangan. Kalau umum itu itu. Era. Apa perintah itu? Manusia yang merintahkan. Rahasia tadi. Merintahkan mata, merintahkan kuping. Sehingga sikok kontak. Kalau jingok cerita tadi pecah berkelang-kelang. Sudah mata kuping. Padahal sikok. Kun, kata Allah. Sikok jadi. Seluruh jadi. Tidak bisa bergerak satu zuro pun. Itu menyangkut masalah takwa. Ada. Udah tuh kona'ah. Kona'ah itu apa? Bahasa tubuh ini nerimo. Kona'ah itu siap nerimo. Mak mana nerimo? Telah ada baca kita nak mantanya. Segala apa yang didirikan oleh Allah itulah. Atau dikatakan manusia itulah. Hati yang lain. Kalau kita mantah, lewat kita. Kona'ah. Mata aku nian, nyingok aku nian, dengar aku nian, itu mantah namanya. Ada. Nah, mana nak masuk jadi manusia? Aman yang ini lagi labu bantahan. Padahal sih kok barang kena Tuhan galau tadi. Tak ngerti punya kita. Nah, baru baca warok tadi. Apa warok? Ada? Warok. Warok. Itu kalau bahasa kita di belakang, giring ke. Nah, Sama baca kona'ah tadi lah. nah. Sedio. Jadi 3 kategori ini wilayahnya wilayah nak jadi manusia. Kalau 3 ini sudah paham, sudah kita mengerti sebenar-benar ngerti, nah baru manusia tadi berfungsi. Sebab manusia itu gampang-gampang susah. Ya. Kalau nak katakan kita ni sudah jadi manusia, ya belum tentu. Berpuluh-puluh tahun ngaji, belum tentu kita dapat memahaminya. Tapi jadilah insya Allah kita sudah di jalan ini. Kalau kita tidak belajar di sini, pasti kita tidak ngerti apa kehendak yang sebenarnya di agama ini.
Nah, itu baik jawaban singkat aku supaya kita paham. Karena ngaji ini bukan nak panjang-panjang baik, kita harus memahaminya. Jadi pertanyaan tadi sangat bagus. Itu wilayah untuk jadi manusia. Kalau yang tiga ini belum paham, sulit nak jadi manusia. Manusia itu jadi. Manusia itu jadi, rahasia itu jadi. Manusia itu kan rahasia. Itu tadi bergerak mulut seluruhnya bergerak. Tidak ada kelang-kelang edak. Kadang nyengok pendengaran tinggal tak benar. Maka disebut rahasia itu sikok itu kontaknya. Kalau nak tulis pakai papan bur tu ada titik-titiknya itu. Apa lagi sikok lagi tadi? Hamba. Hamba itu bukan dua ekor. Bukan ada hamba ada Allah. Ya. Kalau pemahaman di luar, ya sah benar ada hamba ada Allah. Tapi di dalam pemahaman tentang tauhid, tentang ketuhanan, ya lewat so. Hamba itu Allah itulah. Siapa hamba? Orang yang menyerah. Jadi yang pastinya manusia itu belum tentu hamba, tapi hamba itu sudah pasti manusia. Manusia. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Hamba sikok itulah. Ya. Orang yang menyerah kepada Allah itu hamba namanya. Apa nyerahnya juga tadi? Penglihatan Allah. Pendengaran Allah. Ada. Segala gerak-gerik yang ada di jasad kita ini punya Allah itu galau. Ialah disebut rahasia tadi. Dan disebut manusia tadi. Iya. Kita ni nak ngomong itu mana mendak pakai nama Allah. Iya, betul. Ada. Allah itu nama yang paling tinggi, yang paling bagus. Nah, itu baik. Sekedar ada yang nak nambahin. Kita berbagi pemahaman dalam hal ini. Pertanyaan tadi memang bagus. Cuman kalimatnya itu seakan-akan kalau metode tuntutan kan dari pucuk ke bawah. Iman, takwa, hamba, ya kan? Nah, kalau persepsi kami kita putar. Kita dari hamba dulu. Memang sebenarnya kita dari hamba dulu, ya? Belum bisa membuktikan di mana iman, di mana takwa itu. Tapi dengan hasil karya, kita tadi seolah-olah memahami, menuntut, ya kan? Ya kalau iman itu kalau bahasa hak prerogatif Allah. Ya kan? Tapi kalau hak prerogatif Allah ini tidak ditunjuknya, tidak diwakilkan dengan hamba, ya kan? Dengan hamba. Mak mano kita tadi nak mengetahuinya, maka kita ketahui itu apa kaliber hamba ini. Nah, kaliber hamba ini mungkin kita lah tahu galau-galau kan. Tidak ada daya, tidak ada upaya kan. Nah, iman tadi ngatakan illa billah kan. Di dalam kalimat itu kan. Illa billah. Nah, artinya bagi si hamba tadi, kalaupun istilahnya berpikir dia secara jernih, melepaskan dia dakati kuasa, melepaskan dia dakati apa-apa, artinya inilah iman tadi. Di si hamba itu ya kan. Nah akhirnya yang memelihara ketakwaan itu iman ini, bukan si hamba itu sebenarnya. Oleh karena dia mengerti ini hak prerogatif Allah, maka dikemas oleh firman dia dalam hadis kudusi apa? Wa man lam ya'lam hakikatul jasad wa hakikatul ruh wal hayatu kal hayawan. Barang siapa tidak tahu hakikatnya jasad, nah artinya hamba tadi tidak tahu hakikat hamba kan, maka tidak tahu pula yang mengelola fisik hamba tadi, apa jadinya? Terancamlah dia dengan kategori istilahnya lebih jahat daripada hewan. Nah artinya nak melepaskan dari kalimat hewan tadi, kita duduklah, memahamilah bahwasanya hamba ini atas pengakuan iman itu sendiri. Iman itulah yang akan menjaga ketakwaan itu kan. Sehingga dia tadi
segala macam dan tindakan, nah artinya bergerak kita, segala aktivitas jasad, fisik, panca indera kita ini atas dengan Allah yang dikatakan ilah bila kan. Artinya kalau tidak ilah bila artinya tidak kati apa-apanya kita nih. Nah artinya kenyataan kita bergerak ini artinya sudah barang tentu inilah yang dikatakan Allah itu nyato, senyato-nyatonya ketemu dengan kalimat mazohartu lisai'in kazohartu fil insan tadi. Aku tadi tidak nyato pada sesuatu, nyato itu di manusia. Nah kembali lagi kepada manusia yang dikatakan rahasia. Artinya tersambung lah hakikatnya si hamba itu. Mengko itu hamba ini dalam arti kata kita secara umum kan. Mengko kita tadi pengakuan yang dikatakan hamba Allah. Pengakuan Tuhan hamba Allah. Bukan kita mengakui hamba Allah. Itu atas penjelasan sikat. Artinya sebenarnya benar galau itu tuh jalan galau masih ya kan. Nah tinggal kita yang menentukan. Kalau cerita masalah takwa itu ya kita address umum, menjunjung tinggi segala perintah, ya kan? Ya nak tahu ya kapan Tuhan merintah. Nah, menjauhi segala larangan, nak tahu pula apa yang dilarangnya. Yang dilarangnya menurut hakikat di dalam tuntutan kesukaan Allah. Kamu tuh tidak tahu dengan yang nyipta ke diri kamu. Bukan dalam arti kata perbuatan lahiriah. Perbuatan lahiriah dengan sendirinya dia tadi terkoordinir oleh iman itu sendiri. Karena iman itu ya sekali lagi itu hak prerogatifnya Allah. Tapi kita hamba nih lah dinjoknya iman kalau. Nah itu baik. Jadi ada yang nak istilahnya nak disambung ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nak bertanya masalah surat Al-A'raf ayat 11. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Nah, dalam syair Ibnu Arabi pernah kami dengar tentang al-abid wal ma'bud wahid, bahwa sesungguhnya yang disembah dan yang menyembah dan yang disembah itu satu adanya. Nah, kepada Ustadz kami minta tolong penjelasannya. Terima kasih. Jadi sangat bagus pertanyaan tadi. Dalam hal ini kita klarifikasi dulu yang dikatakan ataupun yang diistilahkan dengan Adam, ya kan? Menurut teks yang kamu baca tadi itu kembali kepada Adam yang dijadikan, ya kan? Jadi kalaupun Adam yang dijadikan, itulah yang dikatakan instruksinya malaikat sujud, terkecuali iblis, ya kan? Kalau Adam yang dijadikan tetap itu fitrahnya, ya. Karena di Adam ini, Adam yang kami katakan secara fisik, ya, yang dikatakan abul jasad, yang kamu itu kan, abul bapak jasad, artinya di Adam ini sebenarnya di situ ada malaikat, ada iblis, ya kan? Nah, malaikat itu dalam arti kata dia tadi sujud. Kenapa dia sujud? Karena si malaikat ini artinya dak kati keinginan, ya kan? Sementara si iblis ini yang mempunyai keinginan, ya.
Sehingga dengan dia bertentangan ada yang dak kati keinginan kan, si malaikat itu cuman gawe dia ibadat baik, taat dia tadi kan. Walhasil dia tadi sampai tindakannya sujud kan, ngasih iblis tidak kalah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, kenapa ini kita tarik dari cerita luar dulu kan? Sebab ini menyangkut kepada secara umum. Nah, kita sikapi yang secara di dalam perjalanan itu bukan kita ninggal ke masalah asal usul jati diri secara fisik, namun kita tingkatkan. Nah, Adam ini kalau dia berawal alif dal mim itu bak jasad. Tapi kalau yang sesungguhnya dalam tuntutan kita ain dal mim, artinya dak kati. Ngapa kata-kata dak kati? Lah Adam itu dijadikan. Ya, makna dijadikan itu artinya dak kati dia itu kan. Sebenar-benarnya kan. Kalau dijadikan bu. Justru dia dijadikan itu jadi ada. Nah inilah yang jadi terkecohnya kita nih. Karena kita lah dijadikan ini jadi seolah-olah tadi lupa diri. Nah, padahal dijadikan itu maknanya dak kati gitu. Nah sekarang makna kita memahami makna dak kati sampai saat ini. Itu maksudnya kan. Nah kalau kita dak kati pada saat ini, ya artinya iblis tadi mana pacak dia neng, nah tuh bertengger kan. Dak kati diri kita ini kan. Nah, sekarang kita tadi dak kati. Nah, maknanya di dalam dak kati ini kapan ada keinginan itu pasti dari yang maha hidup itu sendiri. Yang kita kata ke Allah itu. Nah, dalam hal ini kalau kita makna tadi dak kati, maka itulah yang kamu katakan tadi apa? Al-abid wal ma'bud ilallah. Ya. Nyembah yang menyembah itu dia itulah. Ya cara kita dak kati. Nah sekarang kita ni ada. Nah maksud nyembah ini kan deng kita ada ini maksudnya kan. Deng kita ada ini. Artinya dak kati pengakuan kita. Nah itu bahasa kasar ya kan. Dak kati pengakuan kita. Itu nih atas keakuan dia dewe. Nah itulah yang dikatakan dia tadi nyato lagi kepada manusia kan. Dia yang ngelaku kan. Kita sekedar kalau bahasa keluarnya sekedar pentajaliannya baik. Bahasa skenario-nya baik sebenarnya kita nih. Sebenarnya kita nih dak kati. Nah begitu kita ada kelakuan perbuatan itulah yang dikatakan abid ma'bud itu. Bukan dalam arti kata abid ma'bud itu secara syar'i semata-mata. Sehari-hari kan abid ma'bud galau kan. Itu dua kata itu kan. Namun siko ilallah. Itu kalau bahasa kemasan ya kan. Nah itu untuk penjelasan singkat ya kan. Ada yang perlu lagi ditambah silakan. Kalaupun ada kekurang puasan.